Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib bagi setiap kami. Kami datang untuk memuja Engkau, kami datang untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha kasih, Engkau Allah yang maha mulia. Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak diluluhkan, Engkau layak dipuja senantiasa. Terima kasih Tuhan karena hadirat-Mu yang turun atas kami, hadirat-Mu yang dinyatakan atas kami pada saat ini. Kami rasakan hadirat yang nyata Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami tahu karena Engkau menyatakan hadirat-Mu, Engkau juga akan menyatakan kebesaran-Mu, Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Dan Tuhan Engkau yang berkarya sepenuhnya. Kami memuji Tuhan, kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan. Penuhi hamba-Mu dengan Engkau Tuhan, berkata-katalah kepada kami melalui hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Kami butuh firman-Mu, kami butuh petunjuk-Mu, kami butuh nasihat-Mu Tuhan. Bahkan kami butuh rema yang daripada Tuhan untuk setiap kami pribadi. Berbicara kami siap untuk mendengarnya. Jamah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sehingga saat kami mendengar, kami mengerti, kami percaya dan kami lakukan. Dan sungguh-sungguh kami mengalami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami Bapa, dan di dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. 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 Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tangan yang meriah. Kita luar biasa. Ya, silakan duduk, saudara, silakan berduduk. Kita bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerahnya, khususnya juga hadiratnya yang luar biasa. Terima kasih pelayan Presiden Worship karena pelayanannya. Ya, kita sudah sangat diberkati. Sekali lagi siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, karena kasihnya, karena anugerahnya, khususnya hadiratnya. Lah, saudara, hari ini kita mulai masuk seri khotbah yang baru, saudara, The Presence of God atau hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ini sangat-sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam hadirat setan, saudara, wah, kita itu sangat menderita, saudara. Tapi kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, saudara, itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Anugerah terjadi, kasih karunia terjadi, ya, kekudusan terjadi, kuasa terjadi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Lah, saudara, hari ini kita akan masuk dulu ya pelajaran yang paling dasar supaya kita bisa, saudara, hidup dalam hadirat Tuhan senantiasa, ya, dan itu mendatangkan anugerah yang luar biasa, yaitu, saudara, roh, jiwa, dan tubuh. Itu apa, saudara? Hari ini belajar apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Sekali lagi, saudara, apa, saudara? Roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Lah, pengertian tentang roh, jiwa, dan tubuh itu sangat penting sekali, saudara. Tuhan menciptakan kita manusia terdiri dari 3 bagian ini. Apa, saudara? Roh, jiwa, dan tubuh. Sekali lagi, apa, saudara? Roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi ya dikatakan semoga semuanya, seluruhnya dikuduskan. Dan semoga apa, saudara, di sini roh, jiwa, dan tubuhmu. Ada 3, roh, jiwa, dan tubuhmu apa, saudara? Terpelihara sempurna. Jadi 3 terpelihara sempurna. Dikatakan rohnya terpelihara sempurna, jiwanya terpelihara sempurna, tubuhnya terpelihara sempurna. Saudara, saya percaya ini suatu yang luar biasa. Dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus, ya, Kristus Tuhan kita, saudara. Ini yang diharapkan Tuhan, ini yang dirindukan oleh Tuhan, supaya sungguh-sungguh ya roh kita, baik itu jiwa kita juga, baik itu tubuh kita juga terpelihara sempurna. Ketiga-tiganya, semuanya, saudara,
dalam keadaan tidak bercacat saat kedatangan Tuhan, saat kita menghadap Tuhan. Tiga-tiganya dipelihara, dijaga dengan baik, ya saudara, keadaan yang sempurna. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Maka kita akan belajar ya tiga-tiga ini. Yang pertama kita akan belajar tubuh, saudara. Iya, saudara punya tubuh enggak, saudara? Tubuh itu apa, saudara? Ya tubuh yang kelihatan ini, saudara. Ya, tapi tubuh kita ini berbicara 5 panca indera kita, saudara. Mungkin ada lebih sebetulnya, tapi intinya ada 5 panca indera kita. Ya, apa saja, saudara? 5 panca indera kita itu apa saja? Apa? Yang keras. Pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, peraba. Lah, diurutkan saja, saudara. Kalau untuk loncat sulit, supaya mudah ya. Mulai dari sini saja. Apa? Pendengaran, kita bisa mendengar, saudara. Betul ya? Melalui tubuh kita punya pendengaran, kita bisa mendengar. Lalu apa lagi? Penglihatan, kita bisa lihat, saudara. Ini bajunya putih itu, saudara. Itu ada yang merah, ada yang kuning, ada macam-macam. Benar, saudara ya? Penglihatan. Lalu apa? Penciuman, ini bau parfum atau bau apa gitu, kotoran gitu, saudara. Penciuman, kita bisa mencium sesuatu. Betul, saudara? Ini bau pasanganku atau bau orang lain. Ya bisa tahu juga dari penciuman. Apalagi? Rasa, ini kecut atau manis atau pahit atau apa ya, lidah kita, mulut kita perasa, kita bisa merasakan. Apalagi yang berikutnya, yang kelima, peraba, pakai tangan kita. Betul, saudara? Tadi yang nunjuk kuping, nanti nunjuk ya mata, hidung, sekarang tangan kita meraba. Ini barang apa? Bisa tahu. Orang yang penglihatannya yang nggak bisa itu pakai peraba. Betul, saudara? Meraba sudah bisa baca, meraba sudah tahu ini benda apa, benda apa. Jadi tubuh kita ini, saudara, berbicara 5 panca indera. Saya ulangi lagi. Yang pertama apa? Pendengaran, penglihatan, lalu apa? Penciuman, lalu apa? Perasa, lalu apa? Peraba. Sekali lagi, saudara. 1, pendengaran. 2, penglihatan. 3, penciuman. 4, apa? Perasa. 5, apa, saudara? Peraba. Lah, itu bicara tentang tubuh kita. Ada minimal 5 panca indera ini. Saya tambah sedikit yang ada di renungan saudara. Ya, tubuh kita ini, saudara, memberi kesadaran kita akan apa yang di luar kita. Saya ulangi. Ya, tubuh kita 5 panca indera ini memberi kesadaran akan apa yang di luar. Dengan telinga kita bisa menyadari apa, suara apa yang ada. Perkataan positif atau negatif. Dengan mata kita bisa lihat yang di luar. Ini apa, ada kursi, ada ini dan itu, saudara. Ya, semua. Ini penciuman juga sama. Di luar ini baunya apa? Wangi atau busuk atau apapun lah, saudara. Ya, rasa ini juga yang masuk di mulut ini. Rasanya seperti apa? Manis atau pahit, getir atau ya, saudara, kecut gitu, saudara. Ya, peraba juga sama. Apa? Benda apa yang di luar itu? Jadi memberi kesadaran akan yang di luar. Yang kedua adalah jiwa kita, saudara. Jiwa kita bicara tentang apa, saudara? Pikiran. Satu, pikiran, katakan pikiran. Ya, kehendak, perasaan. Ya, pikiran, kita bisa mikir sesuatu, mikir ini, mikir itu, saudara. Mikir sesuatu, ini benar enggak, ini salah atau tidak, ya. Mikir, saudara, ini besar atau kecil, ini akibatnya gimana. Ini mikir, saudara. Ya, lalu kehendak, saudara. Kehendak itu kita punya kehendak, punya keinginan. Aku mau ini, aku mau itu. Punya kehendak yang baik, saudara. Punya kehendak yang jahat kadang-kadang, saudara. Punya keinginan, kehendak itu, saudara. Lalu, saudara, perasaan. Rasa senang gitu, saudara. Rasa takut gitu, saudara. Bahaya ini gitu, misalnya gitu. Senang ini, aku akan dapat berkat yang besar-besar. Senang punya Tuhan yang luar biasa gitu, saudara. Lah, ini berbicara, memberi kesadaran maksud saya akan diri kita, saudara. Berpikir akibatnya gimana ya untuk hidupku, akibatnya gimana ya untuk keluargaku. Kesadaran kita, saudara. Perasaan juga sama. Ini bisa bahaya atau tidak, itu tentang dirinya, saudara. Ya, kehendak, keinginan dirinya, kesadaran akan dirinya. Yang ketiga adalah roh tadi, saudara.
Yang ketiga adalah apa, saudara? Yang ketiga apa, saudara? Roh, saudara. Itu ketiga. Lah, roh ini, saudara, adalah, saudara, tempat kita bisa mengenal akan Allah. Ya, tempat kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita nggak bisa kena Allah dengan otak kita. Otak manusia nggak bisa. Pengetahuan nggak bisa kena otak kita, saudara. Iya, bersekutu dengan Tuhan nggak bisa dengan tubuh kita, dengan pikiran kita saja bisa. Yaitu dengan roh. Allah itu roh. Ya, dia kalau datang dalam hidup kita, tinggal di dalam roh kita. Roh ini kadang-kadang disebut hati, kadang-kadang disebut hati nurani, saudara. Betul, saudara ya? Ya, iman itu bicara di dalam roh kita, saudara. Lah, itu roh, saudara. Lah, sekali lagi kalau tadi tubuh ini memberi kesadaran akan yang di luar kita, ya, jiwa ini memberi kesadaran akan diri kita. Roh ini memberi kesadaran akan Allah. Hanya manusia yang punya roh, maka hanya manusia yang punya kesadaran akan Allah. Manusia datang pada Allah, manusia berdoa kepada Allah, saudara. Binatang yang lain, saudara, tidak punya roh, hanya punya jiwa dan tubuh. Maka binatang nggak bisa doa. Sekalipun di YouTube itu di video banyak binatang doa itu hanya diajar dilatih latah saja, saudara. Itu bukan doa sesungguhnya. Sekalipun minggu yang lalu ada Beo yang bisa, saudara, doa itu bukan doa, itu hanya dilatih itu saja, hafalan saja, saudara. Tapi hanya manusia, saudara, yang punya kesadaran akan Allah, yang punya kesadaran akan membutuhkan Allah, yang punya kenalan akan Allah, yang bisa bersekutu dengan Allah. Karena Allah itu roh. Ya, kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, diberilah roh. Manusia sesungguhnya adalah roh. Kita sesungguhnya adalah roh, saudara. Iya, tubuh kita ini adalah rumah sementara. Waktu tubuh kita diciptakan dengan debu, saudara, lalu Allah mengembuskan apa? Roh, saudara. Saat Allah mengembuskan roh, saudara, maka terciptalah juga jiwa. Ini antara kaitannya dengan tubuh kita, roh kita dengan tubuh kita. Jadi kita harus tangkap dulu ada 3, saudara. Yang pertama tubuh kita. Ya, ini bicara 5 panca indera. Sekali lagi apa, saudara? Pendengaran, apalagi penglihatan, apalagi penciuman, apalagi rasa, saudara, apalagi raba, saudara. Lalu, saudara, ini bicara tentang yang di luar, kesadaran maksud saya, yang di luar. Yang kedua jiwa, apalagi apa tadi jiwa? Pikiran, saudara. Lalu apa? Kehendak, saudara. Lalu apa? Perasaan, perasaan takut, perasaan senang, saudara. Lalu roh apa, saudara? Itu bisa bicara kalau di renungan, saudara, hatilah, saudara, nafas kehidupan Allah lah, saudara, dimensi roh. Di Alkitab kadang-kadang ditulis hati, kadang-kadang ditulis batin kita, kadang-kadang ditulis hati nurani kita, saudara. Hati kecil kita, orang banyak berbicara, tapi semua itu sebenarnya berbicara tentang roh kita, saudara. Fungsinya mempunyai kesadaran akan Allah, mempunyai pengenalan akan Allah, bisa kenal Allah, mempunyai kemampuan untuk bersekutu dengan Allah, karena Allah itu roh. Kita diciptakan punya roh untuk bersekutu seperti itu, saudara. Lah, saya percaya itu satu yang luar biasa. Jadi ada 3, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Sekali lagi apa, saudara? Roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Ada banyak orang menggambarkan, tapi minimal ada 3 itu, saudara. Misalnya HP gitu, saudara. Saya pernah mikir, tapi ini enggak, itu hanya sepintas saja. HP saudara, itu ada bodinya, saudara. Tapi harus ada baterainya, saudara. Baru bisa hidup, saudara. Ada baterainya masih kurang, saudara. Harus ada apa? Pulsanya, saudara. Ada baterainya, nggak ada pulsanya juga nggak bisa, saudara. Tapi kita kembali saja tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Lalu, saudara, 3 bagian ini, saudara,
saling berkaitan. Tiga-tiga ini saling berkaitan, saling mempengaruhi, saudara, ya, dan saling menyatui, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, saling berkaitan, dan terus ada kaitannya satu dengan yang lain. Saudara, tubuh adalah pintu masuk untuk jiwa. Saudara dengar ya, tubuh itu pintu masuk untuk jiwa. Ulangi perkataan saya, tubuh itu apa, saudara? Pintu masuk, saudara dengar. Untuk apa? Jiwa, terhadap jiwa, saudara. Saudara lihat sesuatu, saudara, ya, kalau saudara lihatlah gitu, saudara, jeruk yang kecut gitu, saudara, langsung sudah ada perasaan saudara sudah seperti itu, saudara, tahu enggak? Saudara lihat sesuatu, apa ya, setan gitu, saudara, pikirannya, perasaannya sudah, ya, kena, saudara, terpengaruh, betul enggak, saudara? Jadi semua ini jendela, saudara, ya, ini jendela, ini pintu, saudara. Apa yang kita lihat, saudara, apa yang kita dengar, apa yang kita bau, saudara, apa yang kita rasa, saudara, apa yang kita raba, itu masuk ke jiwa dulu, saudara. Kita bisa mengetahui ini, kita rasa ini, kita punya keinginan itu masuk dulu. Jadi sekali lagi, saudara, tubuh kita adalah pintu masuk terhadap jiwa. Apa yang kita lihat, kita dengar, saudara, kita raba, saudara, itu akan masuk ke jiwa kita, masuk ke pikiran kita, masuk ke perasaan kita, masuk ke kehendak kita, saudara. Itu jiwa. Lalu juga jangan lupa, jiwa adalah pintu masuk terhadap roh. Sekarang jiwa itu pintu masuk terhadap roh. Apa yang kita pikirkan itu akan masuk di hati kita. Itu masuk, saudara. Kita pikirkan bahaya, hati kita akan tertekan, takut juga, saudara. Kita pikirkan yang positif, hati kita menjadi positif, iman kita kuat, saudara. Kita pikirkan yang negatif, saudara, juga otomatis hati kita bisa menjadi negatif, saudara. Punya dampak, saudara. Jadi dari tubuh masuk ke jiwa, saudara. Dari jiwa akan masuk ke roh kita. Karena tubuh itu pintu masuk untuk jiwa, ya, jiwa itu pintu masuk untuk roh. Jadi kalau dibuat mudah, apa yang kita lihat misalnya, saudara, itu akan buat kita pikir, oh itu Goliat, oh itu apa, bahaya atau baik atau apa, saudara. Lalu itu akan masuk ke hati kita, takut atau senang atau apa, saudara, merasa bahaya atau apa, hati kita tertekan atau tidak, saudara, sangat dipengaruhi sekali oleh jiwa, saudara. Ya, jadi itu sangat punya dampak yang luar biasa, saudara. Ya, akan punya dampak yang mempengaruhi roh kita, saudara. Nah, saya ingin mengajar sekarang begini. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau saat Roh Kudus, ya, masuk di dalam hati kita, saudara. Ya, setelah roh kita, saudara, saat kita terima Tuhan, roh itu ada dalam kita, saudara. Maka, saudara, roh kita juga bisa setelah itu mengendalikan jiwa kita, ya. Dan jiwa kita akan mempengaruhi tubuh kita. Mungkin saya enggak terikat dengan tulisan saja, bebas lebih enak. Saya ulangi dulu, saudara, supaya jelas ya. Tubuh kita pintu masuk untuk jiwa. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, masuk pikiran kita, masuk perasaan kita, masuk kehendak kita. Lah, jiwa kita akan masuk ke roh kita. Ya, kita tertekan hatinya atau tidak, kita hatinya sukacita atau tidak, saudara. Ya, itu dipengaruhi. Lalu saudara dengar, setelah itu ganti keluar dari, saudara, roh kita akan mempengaruhi jiwa kita. Oh, kalau gitu aku harus lari karena ada hantu misalkannya gitu, saudara. Kalau lihat ini makanan enak, kalau gitu aku harus ambil misalnya gitu, saudara. Lah, mempengaruhi jiwanya, saudara. Lalu juga mempengaruhi tubuhnya. Ada, kalau jiwanya sudah terpengaruh, dia akan bertindak, melakukan sesuatu. Ya, kalau buat mudah sekali lagi ya, tubuh kita, ya, itu kan pintu kesadaran di luar, saudara. Pintu masuk jiwa, jiwa masuk ke roh. Tapi setelah itu roh ganti, saudara, mempengaruhi jiwa kita, ambil tindakan,
ambil langkah, ini bahaya, maka harus gini, saudara. Lalu jiwa itu juga mempengaruhi tubuh kita. Sungguh-sungguh lari, atau sungguh-sungguh ya balas dia, atau sungguh-sungguh saudara peluk dia, atau sungguh-sungguh lakukan sesuatu. Nah, ini senantiasa saudara saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya, pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, saudara. Perasaan kita dipengaruhi, saudara. Tapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan mempengaruhi hati kita. Tertekan, atau senang, atau apa. Tapi setelah itu sama, hati kita atau roh kita akan mempengaruhi pikiran gitu. Kalau gitu aku harus balas, kalau gitu aku harus lari, kalau gitu aku harus ambil segera, ini kesempatan. Misalnya gitu, saudara. Lalu pikiran kita juga akan mengendalikan, mempengaruhi tubuh kita. Ambil langkah-langkah untuk berbuat, ambil langkah-langkah untuk melarikan diri, ambil langkah-langkah untuk membalas, ambil langkah-langkah untuk memberkati, karena tabur tuai misalnya gitu, saudara. Jadi ada langkah-langkah, saudara. Kita dengar firman Tuhan, saudara. Ya sama, telinga kita dengar, lalu pikiran, wah penting, ya tadi bisa tabur tuai, ini minggu pertama, misalkan per bulan, wah itu wajib itu, saudara. Menggugah hati kita, mempengaruhi hati kita. Mantap, dalam Tuhan ada hal yang luar biasa. Lalu mulai berpikir, besok minggu aku harus melakukan firman Tuhan ini, aku harus kembalikan ini, misalnya gitu, saudara. Lalu minggu depannya sungguh-sungguh, ya pikiran kita, saudara, keinginan kita, kehendak kita, ya mempengaruhi tindakan kita. Aja kita akan melakukan. Jadi tiga-tiganya senantiasa terkait, saudara. Tiga-tiganya senantiasa akan mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita akan lihat contoh-contoh sejak dari Adam dan Hawa. Saudara perhatikan, Adam dan Hawa. Ya, kenapa jatuh dalam dosa, saudara? Ya, akhirnya salah. Kalau saudara perhatikan, saat itu ular datang kepada Hawa dan Adam, itu saudara, betul? Apa kisah di Alkitab? Ular itu berkata apa? Pertama tanya dulu, ya Tuhan itu jahat itu, tapi godaannya tentang apa? Buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Ya, Hawa masih bisa jawab, semua pohon ditanam nggak boleh kecuali saya ulangi ya. Hawa ular berkata, bukankah semua nggak boleh dimakan? Tapi Hawa menjawab, ya tadi ular berkata itu, Hawa menjawab, boleh semua, hanya pohon ini, betul? Sebab kalau aku makan, aku akan mati. Karena dulunya hatinya sudah dipengaruhi oleh firman Tuhan, kata Tuhan, jangan makan kau akan mati, betul nggak, saudara? Maka dia nggak berpikir, nggak mau ngambil, tangannya nggak ngambil. Tapi ular berkata, oh tidak, kalau engkau makan buah ini, engkau akan mengerti yang baik dan jahat, betul? Betul? Jadi Hawa mulai melihat pohon itu, Hawa mulai mendengar, kata ular, pohon itu malah memberi pengetahuan baik dan jahat, betul, saudara? Telinganya itu jendela, tadi pintu, saudara, masuk ke pikiran, itu katanya memberikan pengetahuan baik dan jahat. Saudara baca di Alkitab. Lalu juga selain itu Hawa lihat kelihatannya manis, kelihatannya indah, kelihatannya enak dimakan. Dia, saudara, buka telinga dan mulai melihat buah itu, saudara. Lalu masuk pikirannya, lalu masuk hatinya. Saat hatinya terpikat terhadap buah yang dilarang oleh itu, saudara, maka mulai mikir, kalau aku makan, aku bisa seperti Allah loh. Wah, luar biasa loh. Mungkin Allah sengaja menyembunyikan supaya aku nggak ngerti, supaya aku tidak ambil, supaya aku tidak seperti Allah, supaya aku tetap di bawahnya Allah. Mulai mikir, saudara, dia merasakan mulai, kalau aku makan, aku luar biasa seperti Allah. Maka pikiran berikutnya ambil tindakan. Jadi pertama mendengar dari ular, melihat pohon itu, saudara, lalu berpikir, wah ini kelihatannya mendatangkan baik. Lalu masuk hatinya terpikat. Nah, lalu saudara kembali lagi ke pikirannya, aku harus ambil supaya aku bisa seperti Allah. Aku harus ambil, itu enak gitu, saudara. Lalu setelah itu tindakan. Nah, saat itulah jatuh dalam dosa. Saudara bisa tangkap? Yang di luar, masuk melalui apa? Panca indera kita, tubuh, ke jiwa,
masuk roh, tapi dari roh akan juga mempengaruhi keluar. Ya, jiwa kita dipengaruhi, tindakan tubuh kita dipengaruhi. Sebaliknya, sekarang ya tentang firman Tuhan. Ya, orang Adam sudah jatuh dalam dosa. Seorang mendengar firman Tuhan, telah lahir sang juru selamat dunia. Bisa mendengar, bisa lihat film. Juru selamat sudah lahir. Betul saudara? Untuk menanggung dosa manusia. Barang siapa percaya, dia tidak akan binasa, tapi dia akan peroleh hidup yang kekal. Mungkin mendengar saja dari khotbah seperti ini, atau bahkan mungkin lihat film, video. Betul saudara? Lalu otomatis itu mempengaruhi pikirannya. Saudara, mempengaruhi pikirannya. Ya, setelah itu saudara akan masuk dalam hatinya. Saudara, kalau dia percaya, saudara, maka dikatakan, saudara, Roh Kudus akan datang, masuk di dalam hatinya, tinggal di dalam hatinya. Betul saudara? Maka roh yang sudah mati, saudara, dihidupkan lagi. Ya, dipengaruhi, rohnya dipengaruhi dari apa yang didengar, apa yang dilihat, rohnya ini dihidupkan kembali. Nah, setelah roh itu dihidupkan kembali, saudara, oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka roh itu akan mempengaruhi, mulai berpikir, saudara, hal-hal yang rohani. Dulunya nggak bisa berpikir hal-hal yang rohani, sekarang mulai bisa berpikir hal yang rohani, mulai punya keinginan hal-hal yang rohani. Setelah itu juga otomatis hidupnya mulai hidup melangkah hal yang baik, hal yang rohani. Karena semua sekali lagi yang di luar itu akan masuk melalui tubuh ke jiwa, lalu ke roh atau hati. Setelah saudara, hati kita dipengaruhi positif atau negatif, sama saja. Setelah itu akan mengalir keluar, mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi kehendak kita, saudara. Lalu setelah itu akan ada mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi tubuh kita, langkah-langkah kita, saudara. Nah, itu akan terjadi. Kita bisa punya contoh banyak sekali kalau kita baca di Alkitab. Saya baca lagi kisah yang sudah saya ceritakan, kisah yang terkenal tentang Goliat misalnya. Bangsa Israel bertempur dengan Goliat. Betul saudara ya? Ya, saudara lihat. Ya. Tentara Israel melihat Goliat yang tinggi besar. Betul? Ini minggu yang lalu saya singgung juga. Baru lihat saudara, pikirannya mikir, kalah aku pasti. Aku kecil, dia besar. Betul saudara? Perasaannya gentar. Betul saudara? Bukan hanya melihat, Goliat itu mengintimidasi terus. Kamu, oh ini hambanya Saul. Saul saja kecil kok, kalah dengan Goliat. Apa berani dengan saya? Maju kalau berani, aku injak mati kamu. Kamu ini hambanya Saul, kesini. Melalui telinga juga mulai berpikir, iya, rajaku saja kalah besar kok dengan dia, masih kecil kok saudara. Lalu itu menekan hati mereka semua. Ketakutan. Oh saudara, hatinya tertekan, hatinya ketakutan, mempengaruhi tindakan, nggak berani. Ya pikir, kalau aku maju, habis aku. Kalau aku maju, pasti mati aku saudara. Maka nggak ada yang maju. Ya, akhirnya mempengaruhi tindakannya. Daud beda. Daud ada di medan tempur. Ya saudara, ya memang ada Goliat, tapi kemarin sudah saya jelaskan, Daud bisa melihat Allah yang menyertai dia. Bukan hanya melihat fokusnya pada masalah Goliat, betul nggak? Dia bisa melihat Allah, saudara. Dia bisa ngerti tentang itu, saudara. Dia nggak terpengaruh, saudara. Rohnya tetap kuat, saudara. Karena dia fokusnya kepada Tuhan. Ya, tetap saja mantap, saudara. Pikirannya, ya mantap seperti firman Tuhan. Ya, oh tindakannya mantap. Dia bisa dipakai untuk kalahkan Goliat. Nah, saudara, hukumnya itu seperti itu. Ya, dalam kehidupan kita juga sama. Kita mantap atau tidak, sangat dipengaruhi. Minggu yang lalu saya juga ajarkan juga tentang pengaruh pergaulan. Saudara masih ingat, saudara ya? Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk ya merusak kebiasaan yang baik, saudara. Kenapa? Kita bergaul dengan siapapun, saudara, kalau suka ketemu dengan dia, ya sadar atau jahat selalu melihat dia, tindakannya, selalu mendengar perkataannya. Ini jendela. Ya sadar atau dia sadar, itu akan jadi pintu masuk, akan mempengaruhi juga pikiranmu,
akan mempengaruhi juga perasaanmu, akan mempengaruhi juga keinginanmu akhirnya. Karena dari luar masuk itu akan mempengaruhi. Setelah itu akan mempengaruhi hatimu. Kalau engkau mendengar yang terus negatif terus, pikiranmu juga pikiran negatif, hatimu juga otomatis masuk di hatimu. Hatimu jadi negatif, hatimu jadi ya takut, otomatis juga pikiranmu terus ya, lebih negatif lagi, dipengaruhi, nanti ini bisa gini, akhirnya nggak akan bertindak. Pergaulan itu begitu. Kalau yang kita lihat sesat, saudara, kita mendengarkan hal yang tidak baik, saudara, nanti akhirnya juga pikiran kita disesatkan, hati kita, saudara, disesatkan, tindakan-tindakan kita akhirnya juga sama, pengaruh pergaulan. Misalnya lagi lah, Mazmur ya 1, saudara, ayat 1 sampai 2, saudara perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ini nasihat yang tidak baik, nasihat yang jahat. Dia tidak berjalan, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, saudara. Ya, artinya tidak di situ terus, nggak cepat bertobat, saudara. Iya, itu berbahagia. Lalu dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, nggak terus kumpul dengan orang yang suka mencemooh, karena itu akan mempengaruhi pikirannya, karena itu akan mempengaruhi hatinya, dan akhirnya hatinya juga akan mempengaruhi lagi jiwanya dan tindakannya akan sama dengan orang fasik akhirnya, gitu saudara. Dan keadaannya akibatnya seperti orang fasik, seperti itu saudara. Ya, ayat 2 sebaliknya, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, sukanya mendengar firman Tuhan seperti ini, sukanya ibadah, sukanya ya merenungkan firman Tuhan. Dikatakan sini, saya siang dan malam, saudara. Oh, itu luar biasa, saudara, baca terus, saudara. Dan akhirnya apa saja diperbuatnya berhasil, dia akan melangkah, saudara. Keadaannya akan seperti firman Tuhan, pikirannya seperti firman Tuhan, hatinya seperti firman Tuhan, tindakannya seperti firman Tuhan, maka dia terus mengalami keberhasilan, dan keberhasilan. Nah, kalau diterapkan dalam kehidupan kita itu sebetulnya seperti itu, saudara. Apa yang suka saudara lihat, apa yang suka saudara dengar, sekali lagi, saudara, dengan panca indera saudara, itu akan masuk ke jiwa saudara. Seperti yang kau lihat itulah akhirnya jiwamu, saudara. Seperti yang kau suka dengar itu akhirnya jiwamu, saudara. Dan setelah itu juga sama, seperti itu juga hatimu, saudara. Ya, seperti itu juga apa? Hatimu. Dan akibatnya seperti juga tindakanmu akhirnya, saudara. Langkah-langkahmu ya seperti itu, saudara. Dan terakhir, seperti itulah keadaan yang kau alami. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh pintu masuk ke jiwa, jiwa pintu masuk ke roh. Setelah itu roh juga akan keluar, saudara, ke jiwa, ke tubuh, ke tindakan. Akhirnya keadaan kita seperti itu. Iya, saudara. Saudara bisa uji diri. Saudara yang suka misalkan ya pakai panca indera saudara, diizinkan masuk yang positif, saudara akan positif. Saudara yang izinkan masuk melalui panca indera itu yang negatif, pikiran, hati saudara negatif. Akhirnya tindakannya negatif, akhirnya keadaannya negatif. Saya pernah sering mengajarkan, sebetulnya hati kita itu seperti kalau zaman dulu ya saudara, kaset lah gitu saudara. Kaset lah gitu saudara. Kaset itu tergantung dimasukin lagu apa. Kalau dimasukin lagu dangdut, saudara setel ya keluarnya dangdut. Betul saudara? Kalau itu dimasukin saudara lagu rohani, saudara setel keluarnya ya lagu rohani. Masuk dan keluar seperti itu saudara. Ya, itu seperti. Kalau sekarang mungkinlah hard disk ya, saudara. Ya, hard disk, memori itu saudara. Tergantung saudara buat ngerekam apa, sama. Saudara buat merekam khotbah-khotbah, saudara. Kalau saudara mulai play, setel, munculnya keluarnya ya khotbah-khotbah, saudara. Betul? Ini jadi apa? Ya, kaset atau hard disk rohani, betul ya? DVD rohani. Kalau untuk merekam yang porno, saudara, disetel ya porno terus, pikirannya porno, tindakannya porno, saudara, keluarnya porno semua. Itu tubuh, jiwa, dan roh itu seperti itu. Nah,
Jadi betapa pentingnya menjaga pintu masuk. Mata, telinga, penglihatan, apa ini? Apa? Penciuman, perasa, bukan perasaan, lain perasaan itu juga perasa. Lalu apa? Praba. Nah, saudara, itu tubuh, jiwa, dan roh. Saudara. Nah, sekarang masuk ke poin intinya tadi pengertian saja. Kita akan seri khotbah tentang hadirat Tuhan, saudara. Nah, peran roh, jiwa, dan tubuh untuk masuk hadirat Tuhan. Apa sih perannya? Kita sedang belajar supaya kita bisa hidup dalam hadirat, hidup dalam hadirat. Ya, peran roh, tubuh, jiwa itu sangat mempengaruhi sekali apakah kita bisa ya masuk dalam hadirat atau tidak, saudara. Ya, itu sangat-sangat penting sekali, saudara. Nah, intinya begitu. Intinya saja, saudara. Supaya kita bisa masuk ya hadirat dengan mudah, tubuh, jiwa, roh kita, saudara, harus sinkron sama dengan Allah. Saya ulangi sekali. Tubuh, jiwa, roh kita harus sinkron dengan Allah kalau mau masuk hadirat Tuhan. Nah, itu akan membuat kita, saudara, mudah masuk hadirat Tuhan. Saya beri contoh dulu. Kalau saudara mau ibadah gini atau mau doa, ya ibadah dulu aja ya saudara. Bisa saudara masuk hadirat Tuhan atau tidak saat memuji menyembah, itu paling mudah. Tergantung saudara. Kalau saudara berdiri angkat tangan, itu sudah mulai tubuhmu sudah fokus pada Tuhan, arah ke Tuhan. Jadi angkat tangan pada Tuhan, kadang-kadang sikap tubuhmu lihat Tuhan. Jangan lihat, saudara mau nyembah, tubuhnya lihat film dagelan. Saudara nggak pernah bisa masuk hadirat Tuhan. Betul nggak? Betul saudara? HP-nya di situ masih ada, saudara. Ini penyembahan, matanya, mulutnya nyanyi, saudara, penyembahan, tapi matanya lihat film dagelan, nggak akan bisa masuk. Saudara betul? Matamu, tubuhmu, tanganmu, semuanya, sikapnya kepada Tuhan dulu. Kedua, jiwamu, pikiranmu. Jangan mikirkan yang porno, jangan mikirkan hutang, jangan mikir yang lain, mikir Tuhan. Nyadari Tuhan ada di sini. Pikiran itu perlu mengerti Tuhan ada di sini. Betul saudara? Pikiran kita kepada Tuhan, termasuk akhirnya hati kita, roh kita, mulai mengimani. Kita sadar Tuhan Maha Hadir, betul saudara ya? Mengimani Tuhan ada di sini. Menanggapi, mulai tinggikan Tuhan, mulai puja Tuhan dengan pemujaan, kata-kata pemujaan saudara. Mulai berkata-kata pada Tuhan. Kalau saudara buat sinkron semua, tubuhmu fokus pada Tuhan, pikiranmu kepada Tuhan, hatimu, rohmu pada Tuhan, dengan cepat saudara akan masuk hadirat Tuhan. Betul? Jadi waktu pujian penyembahan gitu saudara. Jangan mata kita lihat orang lain, si A, si B, si C, nggak masuk hadirat Tuhan. Yang masuk, dia itu cantik gitu saudara. Dia itu tampan. Yang masuk di situ nggak akan masuk hadirat Tuhan. Betul? Pikiran juga sama, sikap kita sama. Kalau saudara mau nyembah Tuhan, saudara gini, lagu penyembahan yang nggak masuk-masuk, saudara sikap hormat, kadang-kadang tersungkur, itu membantu konsentrasi saudara, itu membantu pikiran saudara, itu membantu hati saudara. Sikap tubuh harus kepada Tuhan, lalu pikiran kita, pengertian kita harus percaya dengan firman Tuhan, kepada Tuhan, memikirkan tentang Tuhan, jangan memikirkan hari yang lain. Roh kita percaya dan menghampiri Tuhan, menanggapi Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh kita. Saudara percaya, sekejap saudara sangat mudah. Praktekkan ya, berdiri, praktekkan semua berdiri, berdiri.
Berdiri, saya ingin ngajar bebas lebih enak saudara. Saudara biasa saja dulu, biasa saja ya. Saudara biasa saja. Mungkin biasa kalau saudara belum biasa masuk hadirat Tuhan, saudara belum merasakan hadirat Tuhan. Seolah-olah ya biasa gak ada hadirat Tuhan. Tapi coba saudara sekarang coba angkat tangannya pada Tuhan. Sikapmu kepada Tuhan, arahkan. Lalu pikiranmu mulai mikirkan Tuhan. Tuhan Maha Hadir. Tuhan ada di sini. Ini ada hadirat Tuhan. Pikiranmu mikirkan. Lalu hati mulai percaya. Amin. Ada hadirat Tuhan. Terima kasih. Hadiratmu menyertaiku. Aku mau meninggikan Engkau senantiasa. Aku mau mengagungkan. Rohmu mulai menyembah Tuhan. Rohmu mulai menyembah Tuhan. Mulai agungkan Dia dalam rohmu. Mulai saudara. Saudara akan merasakan hadirat Tuhan dengan mudah. Tubuhmu, jiwa, pikiran, perasaanmu pada Tuhan. Rohmu pada Tuhan. Sangat mudah saudara. Amin, amin, cukup. Beda enggak? Beda enggak? Beda kalau duduk. Saudara nanti praktekkan lah, pujian penyembahan lah. Saudara tepuk tangan, tapi gini, saudara. Enggak pernah masuk hadirat Tuhan. Betul? Betul. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita sinkron. Kita sangat mudah masuk hadirat Tuhan. Betul? Itu sebabnya Tuhan juga berkata, ya, renungkan firman-Ku siang dan malam. Saudara ingat tak? Ada orang kenapa bilang, Pak, aku doa itu sulit sekali itu Pak, masuk hadirat Tuhan. Ada enggak yang alami gini? Aku kalau doa mau masuk hadirat Tuhan sulit sekali. Betul? Saya jamin kalau saudara sulit, saudara belum melakukan firman tadi. Renungkan firman-Ku siang dan malam. Mungkin siang dan malam merenungkan utangnya, gangdone. Loh, betul gak saudara? Betul. Jadi pikirannya itu belum kepada Kristus, pikirannya muternya ke situ terus. Loh, betul gak saudara? Betul gak? Atau mikir apalah yang lain saudara? Lah, pikiran itu harus kepada Tuhan. Tubuh kita pada Tuhan, pikiran kita pada Tuhan. Beda, saudara lihat ya. Orang yang suka bawa tubuhnya datang ibadah. Betul? Di ibadah dengar firman Tuhan. Orang yang suka bawa tubuhnya duduk baca firman, lihat firman, dengan firman. Betul? Itu tubuhnya. Lalu renungkan firman siang dan malam. Betul saudara? Itu membangun rohnya. Lalu banyak berkata-kata kepada Tuhan dalam hatinya. Itu masuk hadirat Tuhan jadi mudah. Kenapa sulit? Karena tadi kita tidak membuat sinkron tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Kalau kita lakukan seperti itu, oh mudah. Bukan hanya masuk hadirat Tuhan, bukan hanya ibadah. Kalau saudara melakukan khotbah minggu yang lalu, saudara senantiasa, apalagi seperti Smith Wigglesworth kemarin tuh, 1,5 jam ingat Tuhan terus, betul? Pikirannya pada Tuhan, mulutnya berdoa pada Tuhan, hatinya menyembah pada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu selalu hadirat Tuhan. Dimanapun dia berada, sedang ada dalam hadirat Tuhan, sedang menghadapi siapapun, sedang ada dalam hadirat Tuhan, sedang ada tantangan bersama hadirat Tuhan, senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya ada orang yang mudah masuk hadirat Tuhan, karena tadi melakukan firman Tuhan tadi, sinkron. Betul? Tubuhnya, jiwanya, hati atau rohnya diluruskan pada Tuhan, fokus pada Tuhan. Sekarang juga saudara lihat ada orang mudah masuk hadirat setan, mudah kerasukan lah gitu saudara. Ada toh? Ada enggak orang yang mudah kerasukan? Ada enggak? Kenapa? Saudara perhatian sama. Tadi ini ada kaitannya bergaul, Tuhan ngomong toh, bergaul juga dengan orang. Kemarin saya cerita dengan orang punya api, betul enggak? Orang yang masuk hadirat Tuhan, saudara terima. Sekarang kenapa orang tadi mudah masuk hadirat setan atau kerasukan? Saudara perhatikan sama. Kadang-kadang karena lingkungannya, orang-orang yang suka bicara okultisme,
Mungkin dia sendiri suka datang ke kuburan. Mungkin dia sendiri memang suka datang ke itu. Jadi membawa tubuhnya ke dunia setan. Betul? Lalu yang dilihat, yang didengarkan seperti itu. Kadang-kadang keturunan pengaruh. Keturunan pengaruh kenapa? Otomatis kalau keluarganya di dunia itu kan sering melihat, sering mendengar, sering berpikir, diisi. Apa yang dilihat atau didengar di keluarganya kan masuk ke pikirannya. Betul nggak saudara? Masuk ke perasaannya, hatinya. Masuk, itu mempengaruhi saudara. Sama. Sukanya lihat kok. Wah, film-film horor. Yang mudah masuk setan. Karena ini tubuh itu pintu ke jiwa kita. Jiwa itu pintu ke hati kita. Hati kita hanya akan mempengaruhi. Saudara, wah kalau hatinya sudah ketakutan setan, mikirnya wah ini gimana nanti gimana. Lalu tubuhnya dipengaruhi, lari, gak berani. Dulunya berani ke kamar kecil sendiri, sekarang gak berani. Betul? Saudara perhatikan sama. Orang yang suka ada di rumah Tuhan, suka kumpul dengan orang-orang rohani, suka merenungkan firman, doa, suka nyembah, masuk hadirat Tuhan jadi gampang. Tapi sinkronkan tadi. Betul? Kalau saudara doa pikirannya gak bisa terus roban. Sekarang banyak renungkan firman siang dalam. Nanti pikiranmu diarahkan ke firman. Karena itu untuk masuk ke roh saudara. Itu jalannya ke situ. Betul saudara? Ya, itu sebabnya ada orang yang mudah masuk hadirat Tuhan, tapi juga ada orang yang mudah masuk hadirat setan atau dirasukin oleh setan, saudara. Nah, sekarang ada yang ketiga, saudara. Ada yang berikutnya adalah ada orang yang sukar, ya, merespon dengan perkara-perkara spiritual, ya. Artinya gini, ada orang yang saya ulangi dulu ya saudara. Saya ingin memberi 3 macam orang. Satu orang yang mudah masuk hadirat Tuhan, satu mudah masuk hadirat setan. Sekarang orang ketiga adalah orang yang sulit masuk dunia roh. Saya ulangi, baik itu roh Allah maupun roh setan. Saya ulangi ya, ada orang yang ketiga adalah orang itu pokok sulit tentang masuk, baik itu roh setan ya sulit, roh kudus ya sulit. Kenapa? Dia dikuasai, dipengaruhi oleh roh dunia. Roh dunia. Nah, kita berkata seperti itu. Ada orang yang dibutakan, hatinya dikuasai oleh roh dunia, saudara. Nah, roh dunia ini juga dari iblis, ya, berusaha supaya orang itu nggak bisa kenal dengan Allah. Jadi ginilah, orang seperti ini, saudara, biasanya yang selalu menggunakan otak. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, ya enggak mau. Roh itu dikalahkan dengan otak. Semua harus dengan otak. Biasa orang yang belajar soal otaknya kuat sekali. Jadi dia nggak mau, yang ngeroh nggak mau. Setan itu ditolak juga, saudara. Roh Kudus, roh. Wah, pengurapan roh ditolak. Apa? Baptisan roh kudus ditolak. Aku nggak mau ngeroh di dalam Tuhan. Aku juga nggak mau ngeroh di dalam setan. Ada enggak yang seperti ini? Ada enggak ada yang seperti ini? Nggak ada yang ngaku, tapi ada. Anak-anak Tuhan pun kadang-kadang gitu. Pokok yang roh nggak mau. Khotbah bolehlah tentang kasih. Khotbah bolehlah tentang keluarga. Khotbah bolehlah, apalagi tentang keuangan, makmur boleh. Tapi kalau sudah tentang bahasa roh, berkata-kata dalam roh, baptisan roh kudus, wah, roh Allah, sudah nggak roh-rohan. Aku nggak mau ngeroh. Saudara dengar, ini ada yang jenis ketiga. Yang lain mau, tapi kan soal roh nggak mau. Baik itu roh setan maupun roh kudus, roh Allah dia nggak mau masuk dunia roh, nggak mau. Betul saudara? Karena ini apa? Itu juga tipu daya iblis. Supaya roh Allah nggak bisa bekerja dalam diri kita. Dalam hidup kita. Hanya jiwa. Batasnya di situ saudara. Ya. Nah,
Saya akan bacakan aja beberapa ayat. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Kita tidak menerima roh dunia. Saya katakan tadi roh dunia, saudara. Itu dari iblis juga untuk apa? Membutakan, menutup pintu hati kita terhadap Roh Kudus. Kita tidak menerima roh dunia. Ini Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang percaya. Ya, kepada orang yang percaya. Kita ini tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah kita menerima. Kalau roh kudus, roh dari Allah kita menerima. Roh dunia kita nggak mau. Ya, itu membutakan. Supaya kita tahu, apa yang dikaruniai Allah kepada kita. Kalau kita nggak terima roh Allah, kita nggak bisa tahu. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Jadi ya Rasul Paulus menafsirkan, mengajarkan rohani kepada orang yang punya roh. Rohnya huruf besar itu Roh Kudus, yang menerima Roh Kudus dalam hatinya. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh Allah. Jadi saudara dengar, oleh roh, saudara. Ini ada roh dunia, kita nggak terima roh dunia yang buat nggak percaya, tapi kami terima roh dari Allah, roh Allah. Ya, ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jadi kalau kita dikuasai roh dunia ini, saudara, roh Allah pun kita nggak terima. Ya, tidak diterima, tetap ditolak gitu, saudara. Ya, katakan sini. Tetapi manusia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Bodoh, ngapain kok pakai gini-gini, saudara? Semua dianggap bodoh. Dan ia tidak dapat memahaminya, tidak bisa ngerti. Ngapain? Dilawat jatuh-jatuh, ngapain itu? Mulutnya ngomong-ngomong itu, nggak bisa terima, itu bodoh, orang-orang bodoh. Ya. Sebab itu hanya dapat dinilai secara apa? Rohani. Ya, lanjutkan lagi, saudara. Bahkan kalau tidak, bukan ini ayatnya aja ya, 15. Tetapi manusia rohani, ini manusia rohani, ya saudara, menilai segala sesuatu, menilai, saudara. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihat dia. Tetapi kami memiliki pikiran Tuhan karena punya roh Tuhan, mempunyai pikiran Tuhan. Kita itu manusia rohani. Betul, saudara? Manusia apa, saudara? Rohani. Nah, saya mau tanya, orang Kristen ini manusia rohani atau manusia duniawi? Kita ini orang-orang rohani atau orang-orang duniawi? Kadang-kadang orang Kristen itu salah, saudara. Kita itu orang-orang rohani di dunia roh. Tapi kadang-kadang orang Kristen gak bisa percaya kalau tentang roh. Pengajaran tentang roh, apa baptisan Roh Kudus? Ngapain itu baptisan Roh Kudus? Apa ini itu bahasa roh? Apa karunia-karunia roh? Apa itu nubuatan-nubuatan roh? Gak bisa nerima semua yang di dunia roh, gak bisa nerima. Sebab apa, saudara? Ditipu oleh tadi roh duniawi yang hanya secara duniawi saja. Jadi baik itu roh setan yang gak diterima, ya, roh Allah yang gak diterima. Sehingga roh Allah gak bisa berkarya dalam hidupnya. Sehingga gak bisa punya terobosan dalam rohaninya. Ya asal pokoknya ikut Tuhan. Masuk akal ya, gak masuk akal ya enggak. Tabur tuai, apa itu? Ya keluar uang ya keluar, habis. Gak ada lagi, gak kerja ya gak dapat uang. Itu manusia duniawi. 5 roti 2 ikan, ya itu saja. Tapi manusia roh beda. Punya pikiran yang jauh lebih daripada itu. Roh. Sajak setiap saudara, ya jangan mau ditipu oleh iblis. Ya, roh duniawi yang gak bisa menerima
rohani. Termasuk dunia roh Allah, roh kita. Roh setan harus ditolak, yang sesat harus ditolak. Tapi roh Allah yang benar harus diterima. Kita nggak bisa sukses tanpa roh Allah. Otak kita nggak mampu ngatasi semua masalah, nggak bisa. Tubuh kita, jiwa kita nggak akan bisa buat kita kalahkan dunia ini. Hanya roh Allah. Betul saudara? Betul saudara? Nah, jadi kita harus, namanya orang percaya, orang Kristen itu orang rohani. Itu hidup dalam dunia roh. Kita manusia sendiri seperti itu, saudara. Saya bacakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 7 dan 8a. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Nah, saya ajak saudara lihat kehidupan Rasul Paulus. Dulu Rasul Paulus merasa hebat. Dia itu ahli Taurat. Dia itu luar biasa sekali, orang Farisi, saudara. Dia itu punya titel macam-macam. Ini otak semua. Hebat. Kalau cerita tentang Roh Kudus tentang itu nggak bisa terima. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dijamah, disadarkan, dia bertobat, dia terima Yesus, Roh Allah masuk dalam hatinya, dia menerima Yesus, Roh Allah mulai bekerja, dia mulai merasakan lainnya, bahkan mengalami ada sesuatu yang jauh lebih hebat dari kepandaiannya dulu, jauh lebih mulia daripada perjuangannya dulu hanya untuk urusan di dunia, jauh lebih luar biasa. Maka dia mulai sadar, yang dulu aku anggap hebat, luar biasa itu hanya sampah kalau dibandingkan dengan karunia Roh Allah. Rohani yang Tuhan berikan itu jauh lebih dahsyat. Hikmat Allah jauh lebih dahsyat daripada kepandaian manusia. Anugerah Allah, mahkota Allah, pahala Allah, kasih karunia Allah jauh lebih dahsyat daripada semua yang bisa aku dapatkan di dalam dunia. Semua itu sampah dibandingkan dengan yang rohani. Dia beda. Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah itu seperti orang yang menemukan mutiara yang indah, mahal harganya. Betul saudara? Kalau engkau dapatkan itu, engkau akan jual semua yang dulu kau miliki, yang kau anggap hebat. Jual semua supaya engkau bisa beli, dapatkan ini. Lah sama. Saya ajak saudara untuk seri ini tangkap sungguh-sungguh. Ya. Kalau saudara belum bisa masuk pengertian tentang rohani, saudara belum ngerti. Tapi kalau saudara nanti bisa nangkep ini, saudara akan lihat hidup itu jauh beda. Yang dulu kau anggap sudah baik, cukup baik, sangat baik, ternyata sangat kurang. Ada yang jauh lebih dalam, ada hal yang jauh lebih luar biasa, ada yang jauh lebih mulia. Sudah dapatkan. Jiwa itu terbatas. Mau pandai seperti apapun terbatas. Tapi kalau roh sudah tidak terbatas. Amin saudara. Kalau saudara perhatikan saudara, di Alkitab cerita banyak hal. Saya bacakan beberapa ayat aja sebagai penutup untuk Rasul Paulus. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam apa? Di dalam apa? Di dalam apa? Saudara dengar loh. Paulus berkata, maka berdoalah setiap waktu. Di dalam apa? Roh. Dia sadar, dulu dia hanya otak saja. Sekarang setelah terima Tuhan, dapat Roh Allah. Itu luar biasa. Dia senantiasa berdoa dalam roh. Dia nasihati kita, jangan lupa senantiasa doa dalam roh, masuk dimensi Roh Allah. Hanya Roh Allah membuat kita menang senantiasa. Hanya Roh Allah membuat kita hidupnya lurus senantiasa. Hanya Roh Allah bisa membuat kita mengerti hal-hal yang rohani tentang surga. Hanya Roh Allah kita bisa mengerti pikiran Allah. Dia dorong senantiasa
berdoa dalam roh. Tuhan Yesus berkata, penyembah yang benar loh ya, bukan yang tidak benar loh, akan menyembah Tuhan dalam apa? Roh. Tuhan Yesus juga berkata seperti itu, dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu firman. Dalam roh, bukan hanya dalam tubuh, bukan hanya dalam jiwa perasaan saja. Enggak cukup dengan perasaan saja, dengan pengertian saja enggak cukup, dengan roh dan kebenaran. Roh itu akan mempengaruhi juga yang lain. Betul saudara? 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Betul? Siapa yang suka berbahasa roh? Angkat tangan. Siapa yang suka? Saudara Paulus tapi berkata pada saudara yang sudah suka bahasa roh, aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Artinya dia itu berbahasa roh sangat banyak. Berkata dengan perkataan roh, berkata-kata dengan roh sangat banyak. Menyembah Allah dengan roh senantiasa. Berkata-kata dengan roh senantiasa. Betul saudara? Hidup dalam roh. Senantiasa ada dalam hadirat roh. Itu Rasul Paulus. Maka hidupnya berubah. Hikmatnya jadi luar biasa. Perkajarannya luar biasa. Pelayanannya, kuasanya luar biasa. Dia menjadi rasul yang luar biasa, lebih daripada semua rasul yang lain. Karena dia bergerak dalam roh Allah lebih daripada 12 rasul yang lain. Betul? Kalau saudara temu seperti itu, semuanya bisa saudara anggap sampah. Saudara nemukan mutiara yang harganya, dan itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Saya percaya, saya tutup hari-hari ini, Tuhan sedang menyuruh kita untuk apa? Lebih banyak bangun hubungan intim dengan Tuhan. Dia itu roh. Sudah pasti saudara, ya, kita dengan tadi tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Tapi yang seringkali tidak kita ada roh. Bangun, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Seperti apa? Anjing yang duduk menunggu tuannya dengan setia. Seperti apa saudara? Anjing yang duduk menunggu tuannya dengan apa? Setia. Itu bersekutu dengan roh Allah. Saya baru saja diteguhkan lagi saudara. Kemarin setelah saya kita kontak lagi dengan Nudi di sana. Tiba-tiba Tuhan ingatkan nama saya. Nama saya siapa saudara? Nama saya lengkapnya siapa? Obaja Tanto Setiawan. Saya enggak ngerti, Roh Kudus itu tiba-tiba ngajari saya. Pelajari arti namanya. Lalu saya buka kamus. Obaja itu artinya apa? Siapa yang tahu? Obaja itu artinya apa? Apa Bu Erjan? Obaja itu nanti saudara lihat kamus artinya hamba Tuhan. Itu obaja. Ya jadi obaja itu hamba Tuhan artinya gitu. Tanto itu siapa? Kemarin saya telepon dengan teman saya pendeta GKJ. Nah dia namanya sama dengan saya. Pak Tanto Kristiono apa semua itu. Saya Pak namamu ya Tanto ya sama dengan saya. Apa artinya Tanto? Dia berkata Tanto itu dari bahasa Jawa tantio. Artinya menunggu. Menanti. Saya itu kaget saudara. Menunggu. Tanto itu menunggu, menanti. Lah nama saya ketiga apa? Setiawan. Setiawan artinya apa? Bukan setia. Setiawan ya setiawan. Setiawan artinya apa? Setia ditambah wan itu gak punya arti beda. Kalau setia ya setia. Kalau ditambah wan artinya sangat setia. Loh ya tak saudara, betul gak? Jadi saya harus menjadi hamba Tuhan yang seperti anjing menunggu tuannya dengan sangat setia. Loh, kok bisa loh saudara? Saya gak pernah terpikirkan loh saudara. Tapi itu akibat kalau saudara bergaul dengan roh Allah.
Sekarang yang ada pada kita itu Roh Allah dalam kita. Saudara belajar bangun itu. Saudara nanti akan dibukakan hal yang rohani. Saudara akan mengalami terobosan. Jangan manusia duniawi. Jangan mudah masuk hadirat setan. Tapi mudah masuk hadirat Tuhan. Karena apa? Tubuh kita bawa banyak mendekat pada Tuhan. Panca indera kita pintu masuk untuk tentang hal yang rohani. Pikiran kita renungkan, belajar renungkan. Roh kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara akan lihat hari-hari ini tiba-tiba saudara sangat mudah. Doa itu masuk hadirat Tuhan. Tiba-tiba sangat mudah. Nyembah itu masuk hadirat Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, goalnya tidak sampai situ. Senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Senantiasa. Karena Roh Allah sudah ada pada kita. Senantiasa. Jadi saya latihan gitu. Dimanapun sekarang saya berada, saya enggak sendiri. Saya bersama Roh Allah. Saya ngajar gini. Saya ngajar bersama Roh Allah. Bukan saya sendiri. Hadapi tantangan, hadapi bersama Roh Allah. Itu hidup yang berubah. Ada Roh Allah yang dahsyat. Senantiasa di hadirat Tuhan. Iya, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Saya undang yang bertugas, siapa maju ke depan. Tapi saudara belajar gitu tadi. Diawali dengan roh, jiwa, dan tubuh. Amin saudara. Sinkronkan semuanya itu. Nanti saudara mudah masuk hadirat Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Mari saudara.